Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita peroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya mempersilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri, kita nyanyikan NKB 73, bait yang pertama. 73, bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggil mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong, agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. PKJ 219, bait yang pertama dan kedua. PKJ 2:19.
Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan kerendahan hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mengundang umat untuk berdiri. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. PKJ 179, bait yang pertama dan kedua, PKJ 179. Kasih pengingatku dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hati
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber pengetahuan kami. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat kami. Pada peribadatan minggu saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Firman yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, semakin dimampukan setiap kami mengalirkan kasih yang dari Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang melantarkan firman, bila Engkau yang memperlengkapi dan Engkau yang memampukan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber hikmat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam bacaan leksionari pada saat ini diambil menurut kesaksian Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar saudara-saudara semua pada minggu ini? Doa saya, harapan saya, semoga dalam penyertaan dan juga perlindungan yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, minggu saat ini adalah minggu yang istimewa karena kita memasuki masa Pentakosta di tahun 2020 ini. Di dalam masa ini kita dikendaki dan ditolong supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin merasakan aliran-aliran Roh Kudus supaya hidup kita menjadi dewasa, menghayati dan juga merasakan gerak dan aliran Roh Kudus. Kita menghayati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Tuhan senantiasa
memampukan kita. Walaupun ada kalanya di dalam aliran itu ya ke kanan, ke kiri, menghantam batu dan karang, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa setia. Satu tema yang besar di dalam masa Pentakosta di tahun 2020 ini adalah mengalir bersama Roh Kudus. Mengalir bersama Roh Kudus. Ibu dan Bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema mingguan saat ini di Minggu Paskah yang ke-6, kita akan menghayati dengan satu tema mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak yang terkasih, ada seorang tokoh besar yang mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan kita segala sesuatu itu dimotivasi atau didorong, ada dorongan tertentu. Di dalam melakukan sesuatu, setiap pribadi itu didorong, dimotivasi. Di dalam melakukan sesuatu tentu saja mungkin mengapa seseorang itu makan? Karena didorong rasa lapar. Mengapa keluarga-keluarga saat ini berkumpul, didorong keinginan untuk senantiasa melekat dan juga beribadah di keluarga masing-masing. Di dalam melakukan kebaikan, tokoh besar tadi Mahatma Gandhi mengatakan ada dua dorongan dari pribadi itu. Orang melakukan perbuatan yang pertama didorong oleh karena rasa takut. Bagaimana itu? Iya, orang melakukan perbuatan baik ada kalanya didorong oleh rasa takut. Seorang pelajar, mengapa dia tekun belajar, ada kalanya takut dimarahi oleh guru kalau nilainya jelek ataupun orang tuanya. Seorang pekerja di dalam melakukan perbuatan baik, bekerja baik, ada kalanya karena takut sama bos supaya gajinya tetap ada. Dalam keadaan tertentu orang itu bisa berbalik oleh karena bos tidak melihat atau gurunya tidak melihat sehingga dia melakukan perbuatan sebaliknya. Tidak mau belajar, tidak mau bekerja keras dan lain sebagainya itu. Orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang oportunis. Jadi melakukan kebaikan karena perasaan takut. Kepada orang yang di dalam dirinya tidak ditakuti, ia akan berbuat sewenang-wenang. Lalu motivasi yang kedua, seorang melakukan perbuatan baik karena dia mengasihi. Nah, kalau ini orang melakukan perbuatan baik karena panggilan, karena kesadaran, karena kedewasaan di dalam kehidupannya. Sehingga entah itu orang yang dihormati atau yang tidak dihormati, dia tetap melakukan perbuatan baik. Dia memberikan perhatian kepada orang yang membencinya ataupun juga yang mengasihinya. Keadaan inilah sesungguhnya keadaan yang dikehendaki Tuhan. Di dalam kita melakukan perbuatan baik bukan karena di sana takut, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana perjalanan kekristenan mula-mula? Di dalam perjalanan kekristenan mula-mula, jemaat Tuhan Kristen mula-mula yang tersebar di berbagai daerah Asia pada saat itu tentu saja menghadapi tantangan yang cukup berat di dalam mewujudkan iman kepercayaannya, mewujudkan kasih dan juga karyanya. Tidak jarang orang Kristen mula-mula mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, terlebih pada abad-abad pertama di zaman Kaisar Nero. Orang Kristen seringkali diburu, seringkali dianiaya oleh karena keadaan kepercayaannya. Petrus mengingatkan kepada jemaat Tuhan pada saat itu, tetaplah mengasihi, tetaplah berkarya,
tetaplah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita pun diingatkan bahwa kita tidak seharusnya merasa minder oleh karena mungkin lemah, oleh karena mungkin kecil, oleh karena mungkin jumlahnya sedikit. Melalui perjalanan kehidupan manusia, sesungguhnya kita diingatkan untuk menjadi kecil yang kreatif. Walaupun keadaan kecil, dalam pengertian yang luas, masing-masing kita haruslah menjadi kreatif. Disinilah seorang tokoh besar mengatakan supaya di dalam keadaan seperti itu jadilah kreatif minority. Mengingatkan kepada seseorang, dan kalau kita orang GKJ, jangan sampai kita itu kami sendingen, hanya menuntut ataupun juga merasa bahwa saya tidak mampu sehingga saya perlu dibantu. Keadaan saat ini mengingatkan kita semua untuk berkarya apapun keadaannya. Jadi kecil adalah sarana untuk menjadi kita berkreatif, mempunyai kreasi. Dan ketika anak-anak ikut di dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, sesungguhnya ada lagu yang mengingatkan kita bahwa kecil itu juga baik. Ingat lagu Si Semut? Ya tentu saja anak-anak yang berkumpul saat ini mengingat sekali lagu itu. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara, orang yang percaya makin teguhlah. Si semut adalah hewan yang kecil. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan biji sesawi, biji yang sangat kecil, tetapi ketika tumbuh bisa menjadi rumah burung-burung yang begitu besar jumlahnya. Memang di dalam kehidupan kita melakukan kebaikan itu tidak pernah lepas dari rasa takut sebagai manusia. Firman Tuhan mengingatkan kita di ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan seperti itu kita membutuhkan pertolongan, melakukan kasih, kita membutuhkan pertolongan. Seperti Tuhan Yesus yang menjanjikan penolong kepada murid-muridnya saat itu. Kita pun saat ini sudah diberi penolong itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan peneguhan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sudah merasakan aliran kasih Allah. Tetapi seringkali memang ada kebencian-kebencian. Bisa timbul kebencian oleh karena masa lalu seseorang, kebencian dari pihak luar atau di dalam diri sendiri. Saudaraku, kita diingatkan, luka-luka batin, pengalaman-pengalaman yang tidak baik itu seringkali menghambat kita untuk mengalirkan kasih Allah. Pada saat ini kita diingatkan bahwa kita sudah mempunyai penolong yang sejati. Penolong sejati diberikan kepada mereka yang membuka hati. Kalau yang tidak membuka hati, ya tidak masuk. Tuhan tidak akan memaksa orang untuk membuka hatinya. Tuhan menghendaki kita sadar, kita membuka hati, Roh Kudus masuk, Roh Allah masuk, supaya kita dimampukan untuk berdamai dengan diri kita. Kita mengasihi diri, mengasihi masa lalu, mengasihi sesama, itulah mengalirkan kasih yang dari Allah. Penolong yang sejati, Roh Allah akan memampukan setiap kita. Pada saat ini, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita disapa
kita dikehendaki Tuhan untuk kembali merasakan aliran kasih itu, menghayati aliran kasih yang dari Roh Kudus. Di dalam merasakan itu, kita dikehendaki untuk merendahkan hati kita, untuk menundukkan hati kita, supaya kita pun mampu mengalirkan kasih yang dari Tuhan. Kiranya saudara-saudara dan saya dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang mengalirkan kasih Allah kepada dunia saat ini yang masih banyak merasakan kesepian-kesepian dan ketiadaan kasih oleh karena kebencian. Berkat Tuhan, berkat Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita bersama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama kita ucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas karya besar yang kami rasakan dan nikmati di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Bolehlah kami merasakan dari usai malam sampai pagi, Engkau menyertai tidur kami, dan Engkau juga memberkati pagi yang indah ini. Berikanlah kami kesempatan untuk menikmati udara segar, napas kehidupan. Bahkan hingga pada saat ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami ketika kami harus menghadapi dan melawan COVID Corona atau pandemis yang ada di negara kami maupun di sekitar kami. Berilah kemampuan dan kekuatan untuk dapat melakukan protokoler pemerintahan yang Kau ajarkan pula agar kami tetap di rumah, agar kami terus berjaga-jaga dan menjaga kesehatan kami. Lebih lagi pagi ini kami beribadah keluarga bersama anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur hari ini Tuhan berikan segala penyertaan hari lepas hari, di mana Tuhan juga izinkan kami untuk menerima dan mengalirkan kasih dari firman yang Tuhan ajarkan tersebut. Berikanlah kami daya, kemampuan untuk bisa menanamkan aliran berkat kasih kepada sesama kami, sehingga berkat yang kami terima ini Tuhan tidak akan kami sia-siakan, tetapi kami bagikan bagi sesama kami yang saat ini mendengarkan maupun yang sedang kondisi sakit. Tuhan, kami pun juga menyerahkan keberadaan pemberitaan kabar sukacita, kabar baik, maupun mempersiapkan diri di hari Pentakosta unduh-unduh. Kabar sukacita kami bawa di dalam rekaman-rekaman monitor, video, ataupun live streaming dan sebagainya. Kami menyerahkan para saudara kami, majelis gereja, komisi, dan peran-peran serta baik operator LCD dan segenap handetolan yang terus berkarya melakukan untuk terbaik bagi kami semua yang ada di rumah. Ya Tuhan, kami serahkan semua segenap ini bisa berjalan dengan baik, dan pelayanan kami terus terjaga untuk menyajikan tayangan rekaman ibadah keluarga, ibadah anak, renungan harian. Itu menjadi cinta kasih, sehingga pelayanan kami tetap terjalin erat kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan
keberadaan anak-anak masa depan kami yang saat ini sudah merasakan kelulusan, sudah merasakan kenaikan, maupun yang saat ini masih tahap ujian melalui kegiatan online. Itu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apabila anak-anak kami harus menghadapi pandemis, tetapi semangat belajar, semangat untuk mendapatkan ilmu bisa dirasakan dan dinikmati dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami pun juga menyerahkan keberadaan negara kami ini yang tentu terus menghadapi pandemis, tetap berjuang untuk rakyat Indonesia. Kami semua tetap membawa protokoler pemerintahan itu, agar kami juga terjaga dan juga mendapatkan kesehatan, sehingga Indonesia ini terbebas dari segala pandemis yang terjadi. Kami pun menyerahkan keberadaan di lingkungan Purbalingga, di mana jemaat kami tersebar, dan juga warga Purbalingga kami berada, tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan mengikuti aturan protokoler. Terima kasih Tuhan atas genap apa yang kami aturkan melalui doa syafaat ini. Walaupun ada keterbatasan kami, namun kami percaya Tuhan mendengar keluh kesah kami, permohonan kami pribadi lepas pribadi bagi kehidupan kami bersama. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan kami pengajaran. Doa Bapa kami yang kami lantunkan demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengaturkan persembahan minggu. Sebelum kita aturkan dan mempersembahkan, saya dasarkan lebih dahulu di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari kita bawa kepadanya persembahan syukur. Kita nyanyikan Kidung 294 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas setiap nafas kehidupan kami yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Walaupun krisis pandemis, ekonomi keluarga atau usaha kami yang terus menjadi keprihatinan, namun kiranya Engkau memberikan kemampuan yang tidak mengurangi semangat bagi kami untuk kami haturkan. Berkatilah Tuhan dan sucikan, sehingga persembahan ini kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melantunkan pujian pengutusan DNKB 191 bait 1 dan 3. Saudaraku, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan dan kita akan melangkah dengan kepastian aliran berkat Tuhan. Mari kita menerima arahan kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Amin.